Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah pada malam hari ini, melalui program Sabda dan Doa di Jemaat Karambe, edisi 3 Juli 2024. Mari Bapak Ibu kita tenang sejenak, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita mengangkat satu pujian, indahnya saat yang teguh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus, dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih sayang, penyertaan, dan tuntunanmu bagi kami sekalian. Kami boleh menikmatinya Tuhan dalam sepanjang hari yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati dan kami boleh lewati secara bersama dalam berbagai aktivitas, kegiatan, rutinitas yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Sampai pada malam hari ini di tengah-tengah kebersamaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, lewat persekutuan kami pada malam hari ini, kami mau membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman kebenaran Tuhan. Mari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya
yang ke-29, firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak berdaya ini." Kata Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang yang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Kata Yesus, sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia. Bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua jika kita setia membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, lalu melalui firman Tuhan kita dengan setia menghidupi firman Tuhan ini di tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kita sekalian. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal 9
ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29 diberi tema belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Meladak lako katang loloran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu penulis ternama yaitu Gary Thomas pernah menuliskan bahwa kualitas spiritualitas seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Yang pertama, kurangnya dan lemahnya iman. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yang kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid. Dan itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan dikatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Rapuhnya kehidupan doa para murid. Dampaknya orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid memernanyakan dan meragukan kuasa Yesus. Di ayat yang ke-23, nampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang dengan keberhasilan yang diraih sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tetapi juga meredupkan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada para murid, sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan, hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, ia mengingatkan para murid untuk kembali mengukuhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan. Bahkan orang-orang sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh Henry Nouwen, pernah mengatakan pencapaian terbesar dalam kehidupan ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan,
dan lain sebagainya. Melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan itu sendiri. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kidung pujian, "Tuntun Aku Tuhan Allah," sebelum kita masuk di dalam doa syukur atau doa syafaat. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat kita. Pada malam hari ini kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, atas waktu yang begitu baik, begitu indah yang Tuhan nyatakan bagi kami, lewat persekutuan kami pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami telah bersama-sama melantunkan pujian, nyanyian syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, kami telah bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui kekuatan daripada Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk terus menghidupi firman kebenaran Tuhan ini, agar kami senantiasa memperoleh kehidupan yang Tuhan kehendaki. Terlebih, kami menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan dan senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di Jemaat Karambe, sebagai kakek dan nenek, sebagai ayah dan ibu, saudara bersaudara, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, agar senantiasa kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan kepada masing-masing kami. Secara khusus kami berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta, selaku gembala di Jemaat Karambe.
Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, agar senantiasa boleh melayani kami di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, baik di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Juga seluruh majelis gereja, diaken, penatua, bahkan seluruh anggota jemaat dalam masing-masing tugas pekerjaan kami. Mari Tuhan Engkau berkati kami, memberkati segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, pekerjaan apapun itu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, agar kami boleh menikmati kesehatan yang baik daripada Tuhan. Kami boleh sehat dan kuat mengangkat tugas setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kami. Bahkan pengerja gereja, tata usaha, tenaga magang yang ada di Jemaat Karambe di sini Tuhan. Mari Engkau juga senantiasa memberkati agar boleh bekerja dengan baik, boleh menata pelayanan di tempat ini dengan baik. Bahkan anak-anak kami Tuhan dan cucu-cucu kami di dalam merendah masa depan mereka dalam bangku pendidikan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, agar senantiasa terus mempersiapkan diri mereka di dalam belajar, agar semakin hari anak kami boleh semakin pintar, dan biarlah senantiasa Tuhan tetap teguh, tetap sabar, semangat di dalam bersekolah, di dalam meraih impian dan cita-cita mereka. Berdoa bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan senantiasa memberikan dan membukakan jalan bagi mereka, agar senantiasa boleh mendapat pekerjaan yang mereka inginkan, boleh bekerja dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara di dalam duka cita oleh karena orang yang mereka kasihi mengalami kematian. Mari Tuhan Engkau tetap menghiburkan mereka, agar senantiasa boleh menyerahkan seluruh kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menjadi penghibur di tengah-tengah keluarga. Bahkan yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan tetap menambahkan sukacita mereka, menyempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan mereka. Begitupun bagi orang tua kami yang sudah lansia. Mari Tuhan tetap Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan, dan terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan nyatakan kepada semua lansia yang ada di Jemaat Karambe, agar senantiasa mereka boleh terpelihara dengan kasih Tuhan, menikmati umur panjang yang Tuhan senantiasa anugerahkan, dan senantiasa boleh menikmati kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, seluruh kegiatan di dalam minggu ini, baik itu kumpulan rumah tangga, kumpulan PWGT, PPGT, bahkan sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan liturgis yang mempersiapkan diri di dalam pelayanan dalam minggu ini. Mari Tuhan memberkati supaya mereka boleh mempersiapkan diri di dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, lindungi kami pada malam hari ini, di dalam istirahat kami, agar kami boleh melewati malam ini dengan baik. Dan jika Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan bagi kami boleh bangun besok pagi dengan kekuatan baru dan dengan kehidupan baru. Inilah doa syukur kami, inilah pengharapan kami dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Sekian dan terima kasih.